Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga di bulan yang berkah ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah dan meraih takwa. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang terang benderang dengan cahaya Islam, yang semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin sedikit sharing ilmu tentang adab berdoa, khususnya adab berdoa ketika hendak tidur dan adab berdoa ketika masuk ke kamar mandi. Begitu indahnya Islam mengatur segala hal atau segala aktivitas umatnya, semua dalam rangka penjagaan diri. Nah, dalam hal ini kita akan belajar tentang ada berdoa ketika hendak tidur. Karena tidur merupakan aktivitas yang pasti dilakukan oleh setiap orang, tepatnya di waktu malam, karena Allah menjadikan waktu malam sebagai waktu istirahat setelah kita beraktivitas di waktu siang. Tetapi di saat kita tidur, bisa saja kita mendapatkan gangguan dari syaitan. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan kita untuk melakukan beberapa hal sebelum kita tidur. Di antaranya adalah pertama, dengan berwudu. Sebaiknya ketika kita merasa mengantuk, jangan langsung tidur tanpa didahului dengan berwudu. Maka hendaklah berwudu dahulu, baru kita beranjak tidur. Adapun adab yang kedua setelah kita berwudu ialah membaca doa dengan doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Atau Bismikallahumma amut wa ahya. Setelah kita membaca doa, adab yang ketiga ialah membaca surat pendek dari surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah hendak tidur, beliau menengadahkan tangan lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah selesai, beliau meniupkan ke tangan dan mengusap ke seluruh tubuhnya, mulai dari kepala, wajah, kemudian bagian tubuh lainnya. Dan beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Setelah kita berwudu, membaca doa sebelum tidur, dan membaca surat pendek, adab yang keempat ialah kita segera tidur setelah waktu Isya. Artinya, kita dilarang begadang jika kita tidak membutuhkan waktu malam untuk banyak beraktivitas. Hal itu semata-mata agar kita mudah untuk bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Adapun adab yang kelima ialah posisi tidur kita miring ke kanan dan menghadap kiblat. Bagaimana adab sebelum tidur? Semoga kita dapat melaksanakannya ya. Nah, setelah kita melaksanakan adab-adab tidur di waktu pagi, Allah bangunkan kita
Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita harusnya bisa melaksanakan adab-adab Islam setelah bangun tidur. Mudah kok. Di antaranya pertama ialah setelah kita bangun tidur, kita membaca doa bangun tidur, yakni Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kami kembali. Setelah membaca doa, adab yang selanjutnya ialah kita mencuci tangan, karena selama tidur kita tidak tahu kemana saja tangan kita. Setelah mencuci tangan, kita dianjurkan bersiwak atau menggosok gigi. Setelah menggosok gigi, berwudu untuk mengerjakan sholat. Jika kita bangun di waktu malam, maka kerjakanlah sholat tahajud. Jika kita bangun sudah masuk waktu subuh, maka segeralah sholat subuh. Hal itu agar kita bisa terlepas dari ikatan setan dan kita bisa menghadapi pagi dengan penuh semangat dan jauh dari rasa malas. Itulah tadi adab sebelum dan sesudah tidur. Semoga kita bisa istiqomah melaksanakannya ya. Selanjutnya kita belajar tentang adab masuk ke kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat yang pasti setiap hari kita kunjungi dalam rangka untuk membuang hadas. Tetapi ternyata masuk ke kamar mandi tidak hanya asal masuk dan keluar. Ada adab-adab yang harus kita laksanakan, yang insya Allah sama mudahnya. Adab yang pertama ialah masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Adapun adab yang kedua ialah membaca basmalah dan membaca doa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan adab yang ketiga ialah dilarang membawa benda yang bertuliskan kalimat Allah ataupun kalimat Al-Quran ke dalam kamar mandi. Dan adab yang keempat ialah keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Dan setelah berada di luar kamar mandi, kita dianjurkan berdoa dengan doa ghufronaka. Demikianlah adab ketika hendak tidur, setelah tidur, dan doa ketika masuk ke kamar mandi. Mudah bukan untuk kita laksanakan? Ustazah juga ingin menambahi tentang doa, yakni kita harusnya sebagai umat yang taat kepada Allah sering-seringlah meminta dengan cara berdoa. Sebagaimana Nabi Ayub yang tidak pernah berputus asa dalam berdoa selama berbelas-belas tahun untuk meminta kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Kalau Nabi saja tidak pernah berputus asa dalam berdoa, bagaimana kita yang hanya manusia biasa? Kita perlu belajar bersabar dalam berdoa dari kisah Nabi Ayub tersebut. Maka minta tolonglah kepada Allah dalam hal apapun, dalam sekecil apapun, dengan berdoa. Dalam hal berdoa tentunya kita melaksanakannya dengan beberapa adab. Di antaranya ialah mengamati waktu yang mulia dan keadaan yang mulia. Bagaimana waktu dan keadaan yang mulia itu? Yakni seperti bulan Ramadan, hari Jumat, waktu sahur, dan keadaan yakni di antara azan dan iqomah, ataupun di saat kita berpuasa, dan seperti tadi di waktu-waktu sahur. Selanjutnya, di saat kita berdoa, kita harus berada dalam keadaan merendahkan diri dan khusyuk meminta sesuatu kepada Allah di dalam doa kita. Setelah khusyuk dan kita penuh dengan perendahan diri kepada Allah, adab selanjutnya ialah kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Jangan sampai ada rasa putus asa ketika kita berdoa.
Bagaimana mungkin kita dapat berputus asa? Sedangkan kita diberi contoh, yakni iblis. Ketika ia dikeluarkan dari neraka, ia meminta ditangguhkan sampai hari berbangkit. Maka Allah mengabulkan doa iblis itu. Jika iblis saja diperkenankan permintaannya, apalagi kita, hamba yang taat dan setiap hari melaksanakan tanggung jawab kita sebagai umat Islam, yakni beribadah kepada Allah. Maka sangat penting untuk kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Selanjutnya, ketika kita berdoa, hendaknya kita memulai dengan menyebut nama Allah. Asma Allah ada 99 nama. Silahkan dipilih sesuai dengan keadaan ketika kita ingin berdoa. Dan juga kita menyebut salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Allah dengan salawat adalah dua hal yang harus kita ucapkan ketika kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Selanjutnya ialah membersihkan diri dari segala perbuatan zalim, dan kita disarankan bertaubat sebelum kita melaksanakan doa, minimal dengan membaca istighfar. Karena setiap doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku ini adalah dekat, dan aku mengabulkan doa orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Artinya, setiap doa yang kita panjatkan dalam keadaan apapun akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi perlu kita ketahui, setiap doa yang kita panjatkan itu memiliki 3 keadaan. Pertama, bisa saja doa itu disegerakan dikabulkan atau disegerakan kebaikannya di dunia. Adapun doa itu dikabulkan dengan kita diampuni dosa-dosanya. Dan keadaan yang ketiga ialah dari doa itu kebaikan kita disimpan dan kita akan bertemu di akhirat dengan melihat bahwa doa-doa kita dikabulkan dengan meraih kebaikan di akhirat kelak. Masya Allah, sesungguhnya setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah tidak ada yang tidak dikabulkan. Semuanya dikabulkan oleh Allah dalam keadaan yang tentunya hanya Allah yang lebih tahu. Karena bisa saja apa yang kita sukai belum tentu baik untuk kita, dan apa yang kita benci belum tentu buruk untuk kita. Demikianlah yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang makin rajin melaksanakan adab-adab dalam berdoa. Khususnya dalam hal ini ialah adab ketika kita tidur dan ketika kita ke kamar mandi. Yang insya Allah jika adab itu kita laksanakan, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang bertanya, apa sih manfaatnya doa, sedangkan kita tidak dapat menolak takdir Allah? Ketahuilah bahwa tertolaknya bencana adalah karena doa. Jadi, kita bisa menolak sebuah keburukan yang akan datang kepada kita dengan kita berdoa. Dan tidak termasuk syarat mengakui takdir atau ketentuan Allah jika kita tidak mau berdoa. Demikianlah yang bisa Ustazah sampaikan. Segala kurang dan lebih Ustazah mohon dimaafkan. Semoga apa yang bisa Ustazah sampaikan hari ini bisa dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.